Politik Indonesia tidak pernah kehabisan drama. Jika bukan pejabat yang bermasalah, maka akan muncul sosok lain yang mengaku dirinya paling bersih. Dan kali ini, panggung itu kembali dipenuhi oleh nama lama, Roy Suryo. Sejak awal tahun 2000-an, publik mengenalnya sebagai pakar telematika. Julukan yang terdengar keren di masa ketika internet baru merambah Indonesia. Roy sering muncul di televisi, diminta pendapatnya soal kasus teknologi, data digital, atau foto-foto yang diragukan keasliannya. Namun seiring waktu, label pakar itu lebih sering menjadi bahan sindiran ketimbang kebanggaan. Kini, Roy tampil lagi dengan gaya khasnya, bicara lantang, menyerang, dan menggugat. Targetnya kali ini bukan sembarangan. Ia menuding ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penuh kejanggalan. Roy mengungkap ada catatan pendidikan yang aneh, mulai dari tulisan pendidikan terakhir di dokumen KPU hingga perjalanan akademik Gibran yang dianggap janggal. Gibran disebut sekolah di luar negeri selama 5 tahun, dari Orchid Park Secondary School di Singapura hingga UTS InSearch Sydney, sebelum melanjutkan kuliah S1 di MDS Singapura. Pendidikan Gibran amburadul, kata Roy. Bahkan ia menambahkan, Gibran sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Kalimat ini langsung mengguncang publik, tetapi setelah gemuruh itu reda, pertanyaan yang lebih penting justru muncul. Apakah Roy Suryo adalah sosok yang kredibel untuk menyuarakan kebenaran ini? Sulit menepis fakta bahwa rekam jejak Roy jauh dari mulus. Nama besarnya pernah terangkat saat ia didapuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun alih-alih meninggalkan warisan prestasi, masa jabatannya justru diingat karena kasus penggelapan aset negara. Puluhan barang inventaris Kemenpora, dari kamera hingga perangkat elektronik, dikabarkan hilang atau tidak dikembalikan. Kasus ini menempel ketat pada citra Roy, hingga publik sulit memisahkan dirinya dari label penggelapan inventaris. Belum selesai dengan itu, ia juga terseret kasus meme patung Buddha yang dianggap menistakan agama. Skandal itu membuat Roy semakin jauh dari citra intelektual yang bersih. Dengan riwayat seperti itu, pantaskah ia kini tampil seolah-olah sebagai hakim moral bangsa? Publik tentu berhak mempertanyakan keaslian ijazah seorang wakil presiden. Itu menyangkut legitimasi dan kredibilitas pejabat tinggi negara. Tetapi, publik juga berhak mempertanyakan motif orang yang bersuara. Apakah Roy benar-benar peduli pada kebenaran? Atau apakah ia sekadar mencari panggung di tengah sunyinya sorotan media terhadap dirinya? Kita tahu, serangan terhadap Gibran tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Dinasti Jokowi. Menyerang Gibran artinya menggoyang fondasi politik Jokowi, sekaligus membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin menekan pengaruh keluarga itu. Roy tampak paham betul logika ini. Ia tahu, isu ijazah bukan sekadar soal pendidikan, melainkan pintu masuk untuk menyerang legitimasi kekuasaan. Jika Gibran berhasil diguncang, maka Jokowi pun terkena imbasnya. Tetapi justru disitulah publik semakin ragu. Apakah Roy sedang berjuang untuk rakyat, ataukah ia sedang memainkan kartu politik untuk dirinya sendiri? Ironinya, di sisi lain, Gibran sendiri memang tidak luput dari kritik. Rekam jejak pendidikannya kerap menimbulkan tanda tanya. Proses sekolahnya yang meloncat-loncat, masa studi yang tidak jelas, hingga kuliah yang disebut hanya 2 tahun di MDis Singapura. Semua ini membuat publik bingung. Apakah perjalanan akademik seorang wakil presiden tidak seharusnya lebih transparan? Namun masalahnya, kritik yang disuarakan Roy justru kehilangan daya karena datang dari mulut yang salah. Jika orang dengan reputasi bersih mengangkat isu ini, publik mungkin akan